فعلا يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Misalan Wahidan. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-8. Ad-Darsus Samin, pelajaran yang ke-8, yaitu pembahasan tentang al-jumlatul fi'liyatu, tentang jumlah fi'liyah. Bagian yang pertama. Yang sebelumnya sudah kita bahas jumlah ismiyah, ya, karena yang namanya jumlah itu ada dua, ada yang disebut sebagai jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim, yang di dalamnya terdapat mubtada dan khobar. Ya, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Diterangkan di sini, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Ini untuk memudahkan kita di dalam memahami tentang apa jumlah fi'liyah. Ya, dia adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Kemudian di dalamnya itu terdapat fi'il dan fa'il. Ya, jadi jumlah fi'liyah, rukun dari jumlah fi'liyah di sana berupa fi'il dan fa'il. Ini minimalnya, ya, minimalnya itu yang namanya jumlah fi'liyah, ada fi'il dan ada fa'il. Kita telah mengetahui apa itu fi'il. Ya, pada pembahasan sebelumnya sudah disinggung tentang pengertian fi'il dan macam-macamnya. Maka sekarang kita tinggal mencari tahu tentang apa itu fa'il. Nah, fi'il kita sudah tahu. Sekarang akan kita pelajari tentang fa'il. Kita tuliskan di sini, fa'il adalah isim yang berharokat dhammah. Ya, ini untuk pemahaman dasar bagi kita, untuk memudahkan kita, ya meskipun nanti akan ada pengembangan ya, tapi untuk awal-awal kita fahami yang namanya fa'il itu harokatnya dhammah. Dari sisi harokat, harokatnya apa? Dhammah. Sehingga bukan fathah, bukan kasroh, tapi apa? Dhammah. Kemudian dari sisi makna, yang bermakna sebagai yang melakukan pekerjaan. Ini kriteria yang kedua. Ya, fa'il itu adalah subjeknya. Dia adalah pelakunya yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian dari sisi letaknya, dan dia terletak setelah fi'il. Jadi disebut sebagai fa'il apabila dia terletak setelah fi'il. Tidak ada fa'il terletak sebelum fi'il. Yang namanya fa'il ya letaknya setelah fi'il. Sehingga urutannya fi'il, baru setelah itu adalah fa'ilnya. Contoh ini. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad telah berangkat ke sekolah. Ya. Pada contoh ini, Muhammad telah berangkat ke sekolah. Kita tahu zahaba ini fi'il, kita tahu Muhammadun ini adalah isim yang berharokat dhammah dan dia sebagai pelaku yang melakukan perbuatan zahaba, ya, maka inilah fa'ilnya. Ya, sehingga kita lihat dari contoh tersebut yang merupakan fa'ilnya adalah lafadz Muhammadun ini. Lafadz Muhammadun ini fa'ilnya ini. Sehingga ia berharokat dhammah. Bukan zahaba Muhammadan, bukan zahaba Muhammadin, tapi zahaba Muhammadun. Ya, sehingga apabila kita membaca sebuah kalimat, di sana ada sebuah isim yang fungsinya sebagai pelaku, maka dibaca dengan apa? Dengan dhammah. Ya, sehingga seandainya ini tanpa harokat kita bisa membaca dengan jelas ini. Zahaba Muhammadun gitu, dengan jelas ya bahwasanya ini bacaannya dhammah. Ya, dan dia yang melakukan perbuatan zahaba atau berangkat dan terletak setelah fi'il, ya, berarti sudah pas ini, dia disebut sebagai fa'il, kriterianya sudah masuk semuanya. Harokatnya dhammah sebagai pelaku perbuatan dan letaknya setelah fi'il. Silahkan hafalkanlah prinsip-prinsip fa'il tersebut. Sehingga manakala ada isim dia berharokat dhammah tapi letaknya sebelum fi'il, maka
dia bukan fa'il itu. Apabila dia sebagai pelaku ya, tapi letaknya bukan setelah fi'il tapi sebelum fi'il, maka dia itu bukan fa'il. Contoh ini, misal Muhammadun jalasa. Muhammad telah duduk. Muhammadun ini bukan fa'il. Alasannya apa? Karena terletak sebelum fi'il. Padahal fa'il itu kriterianya harus terletak setelah fi'il. Kok ini terletaknya sebelum fi'il? Maka Muhammadun dia bukan fa'il gitu ya. Dan lafadz Muhammadun akan menjadi fa'il apabila ia diletakkan setelah jalasa. Sehingga menjadi jalasa Muhammadun. Ya, barulah di kalimat yang ini, jalasa Muhammadun, lafadz Muhammadun adalah fa'il. Tapi di kalimat yang ini, Muhammadun jalasa, Muhammadun bukan fa'il. Itu perbedaannya sangat jelas ya. Jadi kriterianya harus jelas. Fa'il itu ya letaknya pasti setelah fi'il. Kemudian setelah kita mengetahui tentang pembahasan fa'il di atas, ya kita berikan latihan-latihan yang mudah insya Allah untuk mengukur kita sudah paham atau belum itu. Latihan yang pertama, yang A, tentukanlah fa'il pada kalimat berikut ini. Nah, ini sudah kita berikan tulisannya, berikan harokatnya, berikan terjemahannya, tinggal tugasnya menentukan mana fa'ilnya gitu. Bagi yang punya bukunya silahkan langsung aja yang fa'ilnya itu dikasih garis bawah, boleh kasih garis bawah menunjukkan itu fa'ilnya. Itu seperti itu caranya. Jadi untuk yang pertama tugasnya adalah tentukan mana fa'ilnya. Kemudian yang kedua, yang B, bacalah kalimat berikut ini dan perhatikanlah bahwa yang menjadi fa'il harus berharokat dhammah ini. Nah, di sini juga sudah kita berikan bantuan terjemahannya untuk memberikan gambaran kepada kita apa makna dari kalimat tersebut. Ya, tugasnya adalah memberikan harokat secara lengkap. Ya, boleh anak kasih contoh yang nomor 1, misal gini. Yadkhulu Yusufu ilal fasli, gitu ya. Yadkhulu Yusufu ilal fasli. Tidak dibaca Yusufa, tidak dibaca Yusufi, tapi Yusufu. Karena dia fa'il. Ya, silahkan dilanjutkan sampai yang nomor 5. Kemudian latihan yang ketiga atau yang C, yang terakhir adalah terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Ya, untuk latihan kita ini mulai latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab kalimat-kalimat sederhana. Nomor 1, ibu guru telah keluar dari kelas. Ini sudah kosakatanya sudah ada semua ya. Zaid telah mandi, ya mandi juga tadi di sini sudah ada ini mandi ini kan sudah ada itu. Fatimah akan berangkat ke pondok pesantren itu. Silahkan ya dirangkai menjadi kalimat dalam bahasa Arab dengan mengikuti kaidah yang sudah disampaikan. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada pelajaran yang ke-8 berkaitan dengan jumlah fi'liyah bagian yang pertama. Atas kesalahan kekurangan, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.